bikin seperti korowelang ini bisa untuk istilah tende untuk rumah ya, tende rumah ataupun itu bukan kolol ya, korowelang ya toh. Ini bisa untuk taruh di rumah, bisa untuk penangkal. Karena bisa penangkal kadang-kadang orang yang berniat jahat itu di rumahnya kadang-kadang dilihat ular. Begitu ya. Ini pengalaman-pengalaman saya yang pernah saya alami, pernah terjadi seperti itu ya toh. Ini. Tapi kalau ada salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono alias Jokolarno di Pendawa Beji Channel. Selamat siang buat saudaraku semuanya, khususnya yang di Nusantara maupun yang di luar negeri. Terima kasih atas kebaikan saudaraku semua yang telah mendukung Pendawa Beji Channel mengenai tentang kebudayaan pusaka aji, yaitu kebudayaan bangsa Indonesia atau tinggal adiluhur kita mengenai tentang pusaka aji. Semoga kebaikan selalu diberi oleh kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Ta'ala, atau diberi kelancaran rezeki maupun kesejahteraan maupun rahayu, selamat dimanapun bumi yang dipijak. Oke saudaraku, berapa hari ini tidak membuat konten ya, maupun hunting konten ngantun maupun mereview karena satu, ada giat di luar kota, juga dua, belum ada informasi orang-orang lapangan kami mengenai tentang hunting ya ini. Nah, kebetulan berapa hari ini minggu-minggu ini agak sulit untuk mencari pusaka-pusaka ya, walaupun kita itu di lokasi dimanapun informasi ini belum ada ya, terpaksa kita menunggu dan sambil nyari-nyari begitu. Namanya kita juga satu mengenai tentang kebudayaan maupun satu itu kebudayaan, kedua ya juga rezeki ya. Karena apa? Kalau pusaka memang tidak semudah seperti cari barang-barang atau emas atau apapun ya, tidak semudah harus kita langsung kita dapatkan, walaupun informasi dapat harus kita cek dulu, kita seleksi gitu. Oke saudaraku, ini ada apa itu namanya itu, kita ada mereview atau beberapa pusaka, 3 pusaka, 2 tombak, 1 pusaka ini ya, untuk mengisi kekosongan ya, untuk mengisi kekosongan channel yang beberapa hari ini tidak aktif. Nah ini sebenarnya ada job pusaka banyak kita review, tapi karena giat kita itu di luar mengenai tentang hunting ya, terpaksa agak berhenti dulu ya. Kita maaf karena siloh kita mohon maaf karena siloh ada katarak, kena katarak ini. Nah, ini terutama yang kita review satu, yaitu pertama tombak, yaitu ya ini ya, tombak dapur godong pring ya, tombak dapur godong pring ya. Tombak dapur godong pring ini apakah dinamakan godong pring ya? Godong pring ya lah. Godong pring ini tidak ada gegan, tidak ada senia lain ya. Medoknya itu langsung ya lah, langsung, terus langsung bentuknya sudah seperti godong pring seperti ini ya. Ini ya. Nah, untuk mengenai pamor ya, pamor ini bentuknya sama seperti godong pring juga. Kalau dilihat dari garisnya tengah itu, tapi ini namanya pamor kodong ya, pamor kodong ya, atau pamor bener sebenarnya itu. Tapi itu bahasanya ada lain ya, pamor kodong. Ada pamor pangayoman atau ringin kurung begitu ya. Nah ini ya. Nah untuk era Mojopahit ini ya, era Mojopahit ya.
Untuk bahan wilahnya ini ada batang ketik juga hitam seperti sangat matang sekali ya. Untuk bahannya wilah itu ngelempung ya, itu ngelempung ya. Coba untuk bahan wilah ngelempung ya, pamor sampai ujung ya, itu tidak putus. Nah, untuk filosofi godong pring itu bagus sekali untuk secara filosofinya, secara orang-orang tua dulu, para ampuh, para leluhur kita membuat ini yang jelas untuk keselamatan, untuk pengayomannya. Itu bukan kita mengimankan masalah tombak ya, bukan ya, karena tombak itu sebenarnya bikinan para leluhur, para leluhur kita. Cuman dari bahan-bahannya itu juga bahan meteor, juga bahannya itu melalui tentang bahan yang istilahnya bahan alam atau itu meteor juga dari alam ya, juga dari alam pun jelas jika mempunyai kekuatan alam ya, yang diciptakan oleh Tuhan atau Allah Ta'ala ya, jelas ada maknanya. Sebelum dibikin dia sudah mempunyai daya kekuatan, apalagi setelah dibikin oleh para sang empu, para leluhur, para eyang kita, kan diisi dengan doa-doa ya, doa-doa yang dimasukkan di dalam tombak ini sesuai dengan kriteria permohonan bagi orang yang pesan dulunya ya. Itu pusaka ini yang jelas godong pring itu bagus ya, memang bentuknya sederhana tapi godong pring sangat terkenal itu, masih terkenal godong pring itu tombaknya sederhana, tidak ada peduk ya, itu pantasnya itu biasanya kenapa, jadi untuk bikin scan ya, scan itu nah itu bikin untuk tombak scan bisa dibawa kemana-mana. Tapi sekarang kita agak besar ini kan mungkin, akhirnya dibikin tombak untuk landaian, untuk ditaruh di rumah. Nah, untuk zaman dulu, kalau untuk zaman dulu ya memang ya sangat bagus untuk untuk menghadapi segala permasalahan. Tapi zaman sekarang diambil dari seni dan koleksi ya, dikoleksi dan seninya dan budayanya diambil segi dari pamornya ya, begitu. Karena apa? Pamornya ini sangat bagus dan seni ya, dinamakan seni ya, seni budaya pusaka ya ini ya. Jadi pusakanya pamor sampai dari bawah sampai dari peksi ya ini ya, begitu ya. Jelas pusaka ini bagus untuk kerahayuan, untuk pengayoman, kedamaian dan kesejahteraan, begitu. Oke, mengenai tentang pusaka ringin kurung dapur godong pring atau pamor ringin kurung ya, pamor kembem ya, itu ini tadi saya terangkan ya, itu. Nah ini barang-barangnya ya. Nah, kalau untuk masalah bahan ya untuk masalah bahan bagus sekali ya, matang ya. Nah ini matang, nah ya, nah oke. Terus ini yang kedua juga masih tombak lagi ya. Tombak ini tombak lagi, saudaraku. Tombak ini sangat panjang sekali ya, sangat panjang ya toh, sangat panjang. Luk 13 ya, Luk 13 era Pajajaran ya. Era Pajajaran itu luknya ya segini ya, seperti tampar atau ombak segoro ya, atau ombak segoro luknya itu. Ini era dinamakan era Pajajaran. Panjangnya panjang sekali ya, kita ukur ya nanti sebentar lagi ya. Untuk petuknya manis sekali, petuknya petuk susulan ya, petuk susulan loh ya, petuk susulan ya. Nah seperti itu, petuk Majapahitan ya. Di sini ada itu geger sapi ya, atau sapit abon tapi langsung. Kalau sapit abon itu namanya sapit abon itu biasa itu buka terus gapitan, ini bukan ya toh. Namanya itu adalah kreasi untuk kreatif untuk masalah seninya, begitu ya. Lah untuk pamor ya, untuk pamor namanya pamor pedaringan kebek ya. Pamor pedaringan itu apa? Di mana di sini ada kurungnya di sini, terus di dalamnya itu penuh ya, penuh itu ya. Nah luknya ombak segoro ya, begitu. Lah untuk dapur
kalau orang era Pajajaran ya begini ini ya. Jadi lebar bawah, terus luknya itu tidak terlalu tidak terlalu dalam ya, tapi bagus ya toh. Lah kelihatannya itu bagus sekali ya ini ya, apalagi peduknya ini panjang sekali. Kita ukur nah ini satu. Nah ini dari atas ya, dari pucuk, dari bawah peduk ini aja sudah 40 ya, 40 ya, panjang 40 ya, panjang 40 ini ya, panjang 40. Langsung kalau dari peduk dari bawah peksi ya, dari pesi 40 ditambah 1, jadi jumlah total 41 sampai 65 ya, berarti panjang total sebenarnya 65, jadi setengah meter lebih ya, 65 cm ya. Lah ini ya 65 cm lah ini. Nah ya, look ombak segoro gini, pusaka ini pusaka Korowelang ya. Pusaka Korowelang ini sifatnya kalau untuk dari para leluhur kita dulu membuat seperti Korowelang ini bisa untuk istilah tende rumah ya, tende rumah ataupun itu bukan kolol ya, Korowelang ya toh. Ini bisa untuk taruh di rumah, bisa untuk penangkal, karena bisa penangkal. Kadang-kadang orang yang berniat jahat itu di rumahnya kadang-kadang dilihat ular begitu ya. Ini pengalaman saya yang pernah saya alami, pernah terjadi seperti itu ya toh. Ini tapi kalau ada orang jahat dulunya, kalau ada orang jahat dia bisa dikelihati dengan saya itu berarti ular ya toh. Kadang-kadang yang tahu itu orang lain kadang-kadang itu secara apa itu nama, ada secara nyata, ada secara itu secara mimpi seperti itu ya. Pusaka sangat panjang sekali. Memang pusaka tidak harus dibawa, tidak pusaka untuk perang. Jadi zaman mohon maaf, pusaka tidak harus untuk perang, untuk senjata perang ya. Nah, itu pusaka untuk senjata perang itu ada sendiri ya. Nah, gitu. Karena apa? Pusaka untuk senjata perang itu bahannya sudah beda. Jadi satu bahan beda dengan bahannya baja ya. Nah, itu soal baja satu sudah dikatakan Brojobuno ya. Itu bajanya itu sangat tua sekali, yang disepuh yang sangat tua, yang saya itu bisa besi, itu bisa ditancap seperti ini ya. Tapi hal ini pusaka. Lah pusaka ini yang diambil dari segi esoterisnya ya, itu segi kekuatannya, karena empu membuat ini bukan untuk pusaka untuk perang. Kalau dulu di dalam keraton ya memang untuk ditaruh ya, di dalam landasan panjang ya, ditaruh di depan. Dari pamor dilakukan pamor misalnya Joni Sidonyo ya, atau Joni Sidonyo itu maksudnya itu juga untuk kesejahteraan untuk masyarakat atau untuk keluarganya. Karena apa? Setiap orang yang raja atau apa bisa harus mengayomi masyarakatnya begitu ya. Bisa itu tidak semudah diserang oleh kegeblok atau apapun. Geblok itu macam-macam ya. Kegeblok untuk geblok masalah sandang pangan saya itu Wolowijo, saya itu Pari atau apa Tegal atau apa ya toh. Kalau orang dulunya seperti itu ya toh. Lah seperti itu. Jadi tombak Korowelang bisa untuk menangkal-nangkal seperti itu dan untuk menjauhkan dari segala permasalahan yang sifatnya itu niat tujuan jahat begitu. Itu Korowelang. Lah untuk Joni Sidonyo itu sifatnya itu kerjian ya toh. Sudah kerjian itu. Lah luk tali Korowelang ini luk 13 memang itu liku-liku segi kehidupan ya. Cuma kalau di dapurnya sebutnya namanya Korowelang luk 13 yang dengan berbentuk ini. Dengan luk 13 pun ada yang saya itu bukan namanya Korowelang, tapi luknya itu mengelenggang sampai itu bisa dikatakan saya itu katakan saya itu pusaka yang luknya itu luk Mojopahitan ya. Nah ini kan saya itu kan ngombak segora ya, namanya ular seperti ular jalan gitu, seperti ular jalan namanya Korowelang gitu. Memang bagus sudah pusaka ini kalau untuk di dalam rumah ya,
untuk di dalam rumah. Marang dari para leluhur kita, para leluhur, para empu yang kita dulu membuat ini jelas ada maknanya. Bukan untuk kita itu menjambah pusaka, tidak ya. Karena apa? Jadi zaman dulu itu sudah ada penangkal-penangkal yang khusus dari pusaka, dari kekuatan, dari doa-doa yang dimasukkan di dalam pusaka ini ya toh. Kadang korowelang dengan korowelang dari kekuatan alam, kekuatan gaibnya, dari roh-rohnya pusaka atau roh yang dimasuk itu dari esoterisnya pusaka, yaitu ular ya, korowelang yang diambil, yang dimasukkan dari sini. Dandang sebalik itu seperti itu, dinamakan korowelang ya, begitu. Nah ini karena apa? Kita sering terjadi, saya punya tombak korowelang ya, akhirnya seperti wah rumah saya ditarik di jalani ular ya, ular jawalan di apa itu di sekelilingan nih. Ini sering saya itu gitu ya. Ini bukan kita mengada-ngada ya, tapi kita itu dulu senang untuk lihat tes pusaka itu seperti ini ya. Tapi setelah kita pusaka banyak ribuan ya, itu malah kita itu dapat pusaka kita kumpulkan, enggak kita pakai tes. Yang penting dapat pusaka lama, antik, bagus, utuh. Nah itulah ya dah. Jadi pusaka itu kita harus cari yang utuh, juga yang pamor yang bagus ya dah. Jadi tidak segala sembarang pamor atau tidak sembarang pusaka. Harus kalau kita simpan gitu ya, harus kita memilih satu dari bahan, dari besi, dari bahan-bahannya ya lah. Nah itu harus kita pilih ya. Nah, kita belajar pusaka seperti tidak sembarang, harus kita kumpulkan seperti ini. Oke, mengenai tentang korowelang ya, ini panjang sekali ini ya. Ini sudah di full-an. Nah, sederhana tapi unik. Satu saudara unik korowelang panjangnya 65 ya cm ya, itu panjang sekali. Karena untuk pusaka ini bukan untuk dibawa, pusaka ini untuk ditaruh saya itu di dalam rumah atau di depan rumah ya, yang ada pakai landayan. Kalau dulu itu keraton di dalam balainya itu pasti ada, keratonnya itu ada pusaka-pusaka khusus, tombak begitu, atau payung begitu. Ya, ini kita punya pusaka ya, pusaka yang dapat dari hunting ya. Ini rongkonya rongko kayu timo ya, kita ganti baru karena untuk mendoknya ya, ini ya, ini Jogja, ini Jogja ya lah, itu saudaraku, ini Jogja ya. Kenapa? Jadi bukan karena baru atau jelek, itu bukan. Kalau kita dapat pusaka isa itu baru, tidak ada anting seperti itu, kalau sudah rangkanya itu jelek, tidak bisa dipakai, ya harus kita ganti. Tapi kalau kita bisa rangka kita benahi, ya harus kita benahi. Ya, kita poles lagi, itu bisa bagus. Tapi kalau rangkanya sudah tidak layak, kadang-kadang di desa itu sudah diganti, harus kita ganti. Karena apa? Rangka itu sumber untuk dilihat itu kawibawanya itu sangat tinggi. Kalau saudara pusakanya bagus tapi rongnya jelek, mati ya lah, nggak beraura begitu saudara ya. Jadi tidak harus wah pusakanya itu rangkanya baru, bukan baru, tapi kalau bagus kayak kayunya timo, memang posnya timo ya bagus, juga ya mahal kayu timo ya, rangka timo juga kalau yang garap bagus juga mahal begitu ya, apalagi peletnya begitu, satu kantong pelet. Nah ya, ini kita buka. Wah, ini pusaka ya, pusaka dinamakan jangkung ya. Nah ini jangkung, jinangkung. Pusaka ini jangkung ya, jangkung ini alis jinangkung, untuk juga pengayom dan untuk keselamatan, namanya telu itu jangkung, pengayoman ya. Siapa yang punya jangkung pusaka ya lah, untuk tua muda, untuk apa itu bagus sekali. Kalau untuk persikepan ya maaf jangan marah, kita tidak mengimankan masalah pusaka, tapi
namanya pusaka ini sudah terkenal selasi mulai zaman dulu. Alat pusaka itu memang untuk sikap dan untuk kekuatan, untuk keselamatan juga ya, bukan pusakanya untuk keselamatan, bukan, tapi doa-doa nyampunya itu yang bisa untuk mengayomi, diambil dari doa nyampunya, begitulah. Dengan diserahkan oleh jangkung itu tujuan itu, jangkung itu sebenarnya itu tengger ya, gambarane ya, seninya look 3 ya, nah kan seni jangkung. Nah ini looknya ini tidak baik, terus ini nama Dodot itu tidak takut sama orang, tidak takut dengan hal permasalahan yang kita hadapi ya, selalu nekuk di sini namanya itu. Jadi untuk mengatasi dari segala hidup yang harus tantangan hidup ini ya. Lah mengenai tentang jangkung ini macam-macam, ada jangkung Mengaunegoro, ada jangkung Mangkunegoro, ada jangkung Wijil, ada jangkung Mangkurat ya, ada juga ada mangkurat emas ya, begitu ya. Lah jangkung Mangkunegoro biasanya tidak pakai gonjowilut, lurus tapi bagus ya. Lah ini ada jangkung sama jangkung dapur, jangkung Segara Winotan ya. Ini jangkung Segara. Apa artinya jangkung Segara Winotan? Di sini ada namanya itu dinamakan itu jalon ya. Terus di sini ada jalon, ada apa itu nama itu lambe ya, berkata tua ini skala ya. Lah ini ada sogoan, sogoannya itu sangat dari atas ya, sogoan dari atas ya. Terus pakai greneng ya, pakai greneng. Sebenarnya itu kalau diamalkan jangkung mangkurat ya bisa, mangkurat emasnya, tapi karena ini ada sogoannya dari atas sampai dari bawah, dari atas, nama Segara Winotan. Segara Winotan itu apa? Segara itu luas ya, jadi segala siapa yang memegang ini luas, pendiranya itu luas, untuk cara berpikirnya luas ya. Nah, untuk kita menghadapi dari kehidupan itu tidak hanya satu langkah ya, berapa langkah begitu. Lakar segala sogoan maupun itu menakan cita-cita. Dimanapun Anda berada, dimanapun Anda tuju, dimana akan bertempuh ya, akan itu mencapai tujuan begitu. Lah itu apa? Itu tenger ya, tenger lampu untuk membuat ini namanya Segara tadi sampai Segara atas ini, itu namanya itu di situ diisi dengan mantra-mantra dengan kekuatan bahwa pusaka jangkung Mangkurat Segara Winotan ini mempunyai darah esoteris yang sangat tinggi ya. Satu untuk pengayoman, dua untuk kedudukan, tiga untuk orang yang mempunyai kedudukan atau yang mempunyai pekerjaan yang sifatnya dari segi hukum ya, begitu itu ya. Nah itu, nah apakah harus tidak secure? Tidak ya. Yang penting pusaka itu, yang penting itu kita apa, hati-hati ya, dirasa cocok lah, itulah itu yang bisa merasakan siapa ya, dirinya sendiri begitu. Nah yang jelas kalau saya untuk menguraikan masalah pusaka ini, dari sogoannya itu bagus ya, dari sogoannya untuk kehidupan manusia, untuk cita-cita, untuk segala, untuk misi tujuannya itu akan tercapai. Jangkung memang sama tapi tidak serupa, garapnya tidak sama. Yang dinamakan Segara Winotan itu memang sogoan dari bawah sampai atas dengan tembus kita itu gonjowilut begitu ya, gonjowilut ya. Dengan untuk pamor ya, pamornya dinamakan untuk pamor sana atau pamor sugewaras. Sugewaras itu apa? Kerahayuan ya, dijauhkan dari segala itu musibah, dijauhkan dari segala kegeblek ataupun selalu sehat dan walafiat. Maksud namanya itu pamor dinamakan pamor singkir ya, bisa dikatakan singkir, yaitu itu. Nah, di sini ada pamor tengahnya ini penuh ya, penuh. Jadi seperti meramen alus ya, alus itu. Nah ini. Nah, untuk di dalam gojes ini ada bawang sedungkul ya, ada bawang sedungkul ya, bawang sedungkul ya, itu namakan itu
pamor ya, tipe Gonjo itu era untuk era Mojopahit ya. Heranya era Mojopahit. Kecil ngelencir ya tapi utuh ya toh. Itu ya itulah jangkung Mangkurat Segara Winotan ya, atau jangkung Segara Winotan, tapi yang jelas Amangkurat Segara Winotan. Nah, greneng masuk semua ya Mojopahit seperti ini ya. Jelas pusaka ini bagus untuk dipegang siapa netral ya, yang jelas terutama dulu untuk pusaka ini pusaka untuk Konglong Mengrat atau punya yang kedudukan begitu ya. Tidak harus sebuah pusaka tidak punya kedudukan, tapi semuanya kalau memang semua itu setiap orang memegang dari rasa cocok enak lah, itulah bisa dirasakan dari rasa sendiri, hatinya sendiri, itu namanya itu pusaka itu. Terutama itu dari perasaan bisa dirasakan kok. Mudah untuk belajar pusaka, cocok dan tidaknya, besi itu bagus apa tidak itu bisa dirasakan. Kalau menurut betul kita ambil dari kepercayaan secara esoteris, tapi kalau diambil dari seninya ya toh, kalau sini diambil seninya ya ini ya toh, dari garapnya ya, namanya seni budayanya. Di balik dari seninya itu ada makna-makna tersendiri, karena zaman dulu itu pusaka itu segala sesuatu bentuk segala itu ada maknanya gitu. Oke, terima kasih saudaraku untuk mereview 3 pusaka ini ya toh. Sudah cukup. Bila kita ada kata-kata kurang berkenan atau tidak pas dengan saudaraku yang lain mengenai tentang tangguh, tentang filosofi, karena apa, semua itu adalah sifatnya itu mengira-ngira ya, atau mengira ya, mengira atau dinamakan estimasi ya, estimasi. Berarti estimasi kita biar tidak salah untuk mengatakan seperti kita tidak salah. Karena apa? Karena kita belum lahir. Kita lahir tahun berapa, sudah pusaka ini sudah usianya 750 tahun lebih ya toh. Lah ini dari lingkarnasi zaman dulu tidak ada primbon. Tapi kalau orang itu sudah mempunyai indera keenam, tahu oh ini jenenge ini tahu ya. Dari ketahuan dengan ada primbon ini yang disatukan, dikumpulkan dengan saya diterjemahkan ya seperti saya di dalam buku seperti ini ya, yang tercatat dalam buku segala pusaka namanya ini itu adalah sebenarnya perkumpulan antar teman kita ya toh, yang punya beberapa pusaka, satu dipamerkan, difoto akhirnya bikinkan katalog seperti itu. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita selalu menjunjung tinggi antar kebudayaan bangsa kita, yaitu mengenai tentang pusaka aji adiluhung kita, tinggal adiluhung kita begitu. Salam budaya, rahayu. Jangan lupa subscribe atau like atau komen. Kalau yang sudah subscribe ya apa itu namanya itu jempol aja ya. Titik jari aja atau komen gitu. Masih selamat siang. Rayu. Saya mohon maaf saya kacamata karena beberapa hari ini saya setelah periksa ini keserang ada kataraknya, itu sekali langsung muncul. Ini agak kurang jelas, ulap, kalau kena sinar itu ulap ya, itu jadi terpaksa kita pakai kacamata hitam untuk menjaga untuk keselauan sebenarnya. Saya mohon maaf sekali kalau ada kurang sopannya, saya mohon maaf. Nah